Shalom jemaat GKI Klasis Solo yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Bersama saya Pendeta Lukas Aditya Liantos Termadi, kita akan merenungkan firman Tuhan melalui 1 Samuel 5 ayat 11 sampai 12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, "Antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok, sehingga teriakan kota itu naik ke langit." Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbagai kita belum merenungkannya dan percaya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tabut Allah sesungguhnya adalah simbol kehadiran Allah yang begitu kudus dan besar. Tetapi bangsa Israel yang hidup dalam dosa, baik itu rakyatnya, pemimpinnya, bahkan para imamnya, memandang Allah hanya sebagai kekuatan yang dapat mereka manfaatkan untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Sehingga mereka berperang dengan membawa tabut Allah itu sekalipun Allah tidak berkenan pada tindakan mereka. Dan akhirnya Allah mengizinkan tabut itu direbut oleh orang-orang Filistin. Orang-orang Filistin pun menganggap bahwa Allah dan dewa mereka itu adalah sesuatu yang menunjukkan kekuatan dan menjadi alat di tangan mereka untuk mengalahkan musuh-musuh. Tetapi dalam hal ini Allah tidak dapat dimanfaatkan ataupun diperalat. Justru sebaliknya, Allah menaklukkan berhala orang-orang Filistin dan menulahi mereka. Sampai pada akhirnya mereka menyerah dan berniat untuk mengembalikan tabut Allah sebagai representasi Allah itu kepada bangsa Israel. Dari sini kita belajar bahwa Allah bukanlah sekedar kekuatan dan bukan sesuatu yang dapat manusia manfaatkan untuk kepentingan dan kemauan manusia dalam dosa. Allah tidak dapat dipaksa oleh manusia dengan cara apapun, bahkan sekalipun dengan ritual keagamaan, kurban, ataupun persembahan-persembahan. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan dengan kehadiran Allah? Tidak lain adalah agar kita belajar untuk mengerti maksud dan kehendak Allah dalam kehidupan kita dan hidup di dalamnya. Keberhasilan orang-orang berdosa bukan berarti Allah berkenan kepada kehidupan mereka. Hal ini ditunjukkan oleh kemenangan Filistin atas Israel. Dengan keberhasilan mereka merebut tabut Allah, Tuhan seolah mengubahkan kemenangan Filistin itu menjadi kutuk dan penderitaan bagi diri mereka sendiri. Melalui Tuhan Yesus, kita diajarkan bahwa kehendak Allah justru adalah yang utama. Bukan kita yang memperalat Allah untuk menuruti kemauan-kemauan kita, kepentingan-kepentingan kita, tetapi justru sebaliknya, hendaklah tiap-tiap orang percaya memenuhi panggilannya masing-masing yang Tuhan berikan kepadanya untuk menjadi alat-alat kemuliaan Tuhan di tangannya. Karena itu, mari kita terus belajar memahami apa yang menjadi kehendak Allah dan menghidupinya, sehingga melalui kehidupan kita, nama Tuhan boleh diberitakan, dipersaksikan, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh diingatkan bahwa sungguhnya selayaknya kamilah yang menjadi alat-alat di tangan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Ajar kami memiliki hati ya Tuhan untuk peka pada setiap kehendak-Mu, sehingga kehidupan kami boleh turut sejalan dengan kehendak Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami ya Tuhan dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.